Sedangkan aku sama sekali tak memiliki niat untuk menjerumuskan ke dalam suatu bencana. Tapi kabar tentang Kades yang baru saya dengar tadi bisa jadi salah satu bentuk pencapaian yang selama ini kulakukan. Salah satu bentuk dari apa yang selama ini kuyakini. Dan semua itu berawal dari dulu. Baiklah anak-anak yang cerdik dan ganteng. Seperti biasa, sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, ada tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Tugas itu adalah menceritakan tentang kemenarikan di desa kalian masing-masing. Seperti warga desa berprestasi juga boleh, tentang tempat-tempat bersejarah boleh, tentang keaslian alam desa boleh, dan juga orang tua kalian juga boleh. Lalu aku membuat satu artikel tentang masalah di desa itu sampah. Banyak warga yang memiliki kebiasaan buruk untuk membuang sampah sembarangan, seperti di got, di sungai, jalan, bahkan di kebun. Penuh tebaran warna sampah pasti. Ada sebagian warga yang memiliki kesadaran untuk membakar sampah, tapi itu bukan menjadi tindakan yang baik, karena asap dari sampah bisa sangat berbahaya. Bahkan pemerintah desa juga tidak mau turun tangan untuk kasus ini. Nyaris tak ada tempat sampah sementara di desa. Aku tulisnya dengan cermat dan lengkap, serta menambahkan foto dari HP. Dan iseng-iseng aku kirim ke portal kabar media lokal. Dan mereka menerimanya. Aku sangat senang sekali karena karanganku bisa dibaca oleh orang dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena senang, iseng-iseng aku bikin lagi artikel tentang nenek-nenek. Seorang nenek 80 tahun yang sesungguhnya pengrajin di desa. Ibuku bilang, desaku merupakan salah satu pusat penghasil keranjang bambu. Tapi perlahan-lahan semuanya berubah. Banyak warga yang menjual tanahnya dan berubah menjadi petak-petak tanah. Aku menulisnya, mengirimnya, dan diterima lagi. Karena senang, iseng-iseng aku bikin satu artikel lagi tentang satu panorama di desa, yaitu tentang satu bukit di sebelah desa. Jika kita naik ke bukit itu, kita bisa melihat di arah selatan, kita bisa melihat luas kota dan panjang jalan rayanya. Jika malam hari, banyak lampu berkelap-kelip, seperti malam penuh bintang. Jika di sebelah timur, kita bisa melihat tumpuk-tumpuk gunung yang berada di sana. Di sela-sela gunung itu, kita bisa melihat ada matahari yang terbit di arahnya. Aku mengirimnya dan lagi-lagi diterima. Setelah aku mengirimnya, banyak warga dari perkotaan datang ke bukit itu dan menyebar foto-foto di medsos. Bukit itu menjadi viral dan skala lokal. Aku menjadi senang membuat artikel. Aku membuat artikel tentang desaku, tentang toleransi beragama, dampak buruk HP buat anak-anak. Dan semenjak saat itu, aku memiliki satu cita-cita, yaitu sebagai wartawan, ya, seorang juru wartawan yang tugasnya bukan hanya menyebar berita atau kabar, tetapi memuat
Dan jangan lupa membuat pendapat-pendapat warga yang sering direlaikan oleh banyak pihak, terutama pemerintah. Aku paling suka berita investigasi, dan aku juga suka tentang membaca koran majalah yang biasa dibaca oleh orang dewasa. Aku paling suka tentang berita tentang penyelidikan, seperti sini, kemudian kesini, intai, dan mencatatnya. Tidak lupa juga untuk memfotonya, skrip, dan tidak lupa juga untuk mewawancarai tokoh yang tidak mau diketahui identitasnya. Kami jamin berpengalaman, identitas Bapak kami rahasia. Aku sangat membayangkan hal itu. Pekerjaan seru, wartawan yang memiliki jurus seperti detektif Conan. Dan ide dari Pak Kades, bapak-bapak, ibu-ibu, dan warga yang terhormat, kita sama-sama senang karena bukit di dekat desa kita menjadi ramai. Maka dari itu, saya mendapatkan kabar yang bahagia karena tahun ini desa kita mendapatkan dana pemberdayaan sebesar 300 juta rupiah. Dana itu seluruhnya akan kita gunakan untuk membangun fasilitas di sekeliling bukit, seperti wifi gratis, gazebo kecil, tempat duduk, toilet umum, dan bahkan kita akan membangun menara pandangan tinggi di atas bukit yang berfungsi untuk melihat pemandangan lebih luas. Tetapi aku dan temanku karena tidak setuju dengan ide dari Pak Kades. Kami tahu tentang dana pemberdayaan ini. Kami mengusulkan untuk membuat tempat pengolahan sampah plastik yang jauh lebih arjin dibanding dengan tempat wisata yang menggunakan panorama untuk berfoto. Dan kemudian aku yakin bahwa tempat itu tidak akan bertahan lama. Paling cuma bertahan 1 tahun. Dan setelah itu mengkak, sepi dan terbengkalai. Dan seperti yang aku lihat, tidak sampai 1 tahun, bahkan 5 bulan saja tempat itu sudah terbengkalai. Banyak warung satu persatu tutup, dan WC juga mampet, dan menara pandang yang dibangga-banggakan juga dibuat dengan beton bata sendal roboh dan membuatnya seperti rumah hantu. Aku mulai tertarik untuk menginvestigasi hal ini. Aku melihat di desa sebelah yang sama-sama mendapat dana pemberdayaan sebesar 300 juta. Mereka memanfaatkannya dengan membuat tempat pendidikan warga sederhana. Aku membuat satu artikel tentang mengkeraknya wisata bukit ini dengan jurus memancing komentar pembaca. Dan kalian tahu apa komentar pembaca? Biar aku bacakan. Wisata Instagram tidak bertahan lama. Pak Gubernur ini dicek lagi datanya, dan masih banyak lagi. Sebagian besar mereka menganggap bahwa bangunan itu tidak layak mendapatkan dana sebesar 300 juta rupiah. Dan usul Pak Kades yang dituduh menyalahgunakan dana pemberdayaan. Dan berita itu terjadi selama 3 bulan saja. Seperti di medsos, panas, ngehits, heboh. Dan seperti di tulang bumi. Dan
kalian tahu bahwa puncak dari masalah ini baru saja terjadi. Aku dengar dari tetangga depanku bahwa Pak Kades ditangkap oleh pihak kejaksaan karena atas tuduhan penyalahgunaan dana pemberdayaan. Aku ragu, apakah tindakan aku benar? Aku sama sekali tidak punya masalah kepada Pak Kades atau memiliki dendam. Tapi aku ragu, apakah tindakan aku benar? Tidak, tindakan aku benar. Aku telah di jalan yang bagaimana mestinya. Benar seorang kata filsuf. Ada kebenaran, pasti ada korban. Aku menjadi seorang wartawan, seorang juru wakil. Sekian, terima kasih.